Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Orientalis Bapak Aidul Fitriawan MAG. Jadi saya akan membahas dua materi, yaitu yang pertama mengenai Al-Quran dalam pandangan orientalis, dan yang kedua adalah oksidentalis sebagai antitesa daripada orientalis. Oke, mungkin lebih lanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian daripada dua materi yang tadi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai Al-Quran dalam pandangan orientalis. Jika kita melihat orientalis dari generasi ke generasi menyatakan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Bisa kita lihat mengapa orientalis mengatakan hal demikian. Karena sejarah menyatakan bahwa ketika terjadinya perang salib, timbullah sebuah kebencian daripada orang-orang barat atau orang-orang orientalis itu sendiri. Nah, sehingga pada abad ke-8 itu mulai hujatan daripada orientalis atau orang-orang barat dari abad ke-8 hingga abad ke-16. Seperti contoh Yohanes yang berasal dari Damaskus menyatakan secara tegas bahwa Al-Quran banyak memuat hal-hal atau cerita-cerita yang tidak jelas atau tidak pasti. Dan di antara lain juga yang menyatakan seperti Abdul Masih Al-Kindi yang mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran tersebut merupakan firman Tuhan, maka ia adalah orang-orang yang tolol. Seperti itulah cercaan-cercaan daripada kaum-kaum orientalis, begitu kasar apa yang dikatakan. Dan ada beberapa tokoh yang mengatakan bagaimana pandangan mereka terhadap Al-Quran itu sendiri, seperti halnya Abraham Geiger yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil daripada budaya-budaya Kristen atau kitab Kristen, yaitu Bible. Dan salah satunya juga ada yang mengatakan seperti Theodor Noldik yang meneruskan teori pengaruh daripada Abraham Geiger ini. Yang beliau ini, Theodor Noldik, merupakan seorang pendeta di gereja. Dan mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan karangan Muhammad. Dan Muhammad itu mengambil dari sumber-sumber kitab Kristen itu sendiri, yaitu Bible. Sehingga Theodor Noldik itu mengatakan bahwa semua ajaran dalam Al-Quran, semua kisah-kisah Nabi itu diambil daripada kitab Bible itu sendiri. Seperti contoh kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan bagian daripada Bible, yaitu kalimat la ilaha illallah yang merupakan kosakata yang ada dalam Bible itu sendiri. Dan yang kedua, kalimat basmalah, yaitu merupakan kalimat yang diucapkan oleh kaum Yahudi atau sudah merupakan tradisi daripada kaum Yahudi ketika mengadakan acara-acara di gereja itu sendiri. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu oksidentalisme sebagai antitesa daripada orientalisme. Yang dimana oksidentalisme secara bahasa atau etimologi berasal dari kata oksiden yang berarti barat. Dan sedangkan oksidental yaitu merujuk kepada segala sesuatu yang kebarat-baratan. Dan menurut Hasan Hanafi, dalam memahami oksidentalisme sebagai sebuah strategi atau sikap dalam menginvestigasi hal-hal yang berhubungan dengan barat, baik dari segi budaya, ilmu, ataupun aspek-aspek sosial lainnya. Adapun tujuan daripada oksidentalisme seperti yang dijelaskan oleh Hasan Hanafi, bahwa oksidentalisme ini hadir ketika orientalisme
itu ada di dunia ini. Oksidentalisme ini sebagai penyeimbang daripada orientalisme itu sendiri. Akhir-akhir ini atau sejak dahulu kita sudah dihipnotis oleh pengaruh-pengaruh daripada orientalisme itu sendiri, sehingga kita menganggap segala sesuatu itu berasal dari dunia barat semua, seperti halnya ilmu pengetahuan, halnya gaya hidup ataupun peradaban-peradaban di dunia ini. Kita terlalu monoton melihat kepada dunia barat itu sendiri. Maka hadirnya oksidentalisme ini untuk menjadi penyeimbang atau menetralisir daripada pemikiran-pemikiran orang-orang orientalisme itu sendiri. Karena orientalisme ini sangat-sangat ingin menjatuhkan, atau secara halusnya orientalisme ini menjatuhkan Islam, itu baik dari segi budaya, religius, kepercayaan dan sebagainya. Dari sanalah orientalisme ingin menjatuhkan Islam, karena awalnya yaitu ketika Islam itu maju dan ketika Islam itu terjadinya perang salib antara Islam dengan Kristen itu sendiri, sehingga pada saat ini kita kenal dengan oksidentalisme, yaitu salah satu tokoh yang menjadi pencetus daripada oksidentalisme itu sendiri, yaitu Hasan Hanafi. Mungkin sekian dan terima kasih penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.